Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Abdul Gofur, Askadif Digital dari Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Lampung pernah dikenal sebagai penghasil lada yang baik di Indonesia. Bahkan julukan Lampung sebagai Tanah Lado masih melekat hingga sekarang. Namun kini komoditas andalan perkebunan itu membutuhkan uluran tangan dari semua pihak. Pada masanya, lada mempunyai peranan sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung agribisnis. Agrobisnis membutuhkan uluran tangan pemerintah agar mengembalikan komoditas lada sebagai hasil besar di Lampung. Dalam data Dewan Rempah Indonesia, luas areal tanaman lada di Lampung mencapai 45.778 hektar dengan produksi mencapai 13.771 ton lada hitam. Produktivitasnya 449 kg per hektarnya dan jumlah petani yang terlibat sebanyak 62.625 jiwa. Namun ekspor komoditas lada hitam Lampung pada akhir 2019 hanya mencapai 19.463 ton dengan nilai perubahan terhadap tahun sebelumnya 59,3%. Adapun tiap kabupaten dengan tempat produksi lada besar yaitu Lampung Utara dengan hasil 3.620 ton, Lampung Barat dengan hasil 3.320 ton, Tanggamus sebanyak 3.115 ton, Waikanan 1.592 ton, hingga Lampung Timur sebanyak 1.062 ton. Dewan Rempah Indonesia menganalisis penurunan yang tercipta pada komoditas lada di Lampung adalah tidak adanya penerapan Good Agriculture Practice atau GAP, tersedianya varietas yang tahan terhadap penyakit dengan produktivitas yang tinggi yaitu Natar 1 dan Natar 2, pengembangan industri pengolahan lada, serta pengembangan diversifikasi produk turunan lada. Kemudian adanya indikasi geografis lada hitam Lampung terhadap sejumlah lembaga penelitian yang melakukan penelitian lada. Tersedia insentif bagi para petani sukses, hingga komitmen pemerintah terhadap pengembangan lada. Hingga kini Lampung memiliki tantangan lain yang harus dilakukan adalah peningkatan produktivitas dari 449 kg menjadi 2.000 kg per hektarnya. Selain itu perubahan preferensi konsumen luar negeri ke arah peningkatan standar mutu dan adanya penolakan terhadap ekspor lada hitam. Dewan Rempah Indonesia juga memiliki arah kebijakan, diantaranya kebijakan peningkatan produktivitas dan juga mutu tanaman lada yang penerapannya ditempuh melalui intensifikasi tanaman lada pada perkebunan lada rakyat dan rehabilitasi peremajaan lada raya dengan keunggulan bermutu. Lalu membangun usaha penangkaran benih lada unggul bermutu hingga penerapan GAP, Good Handling Practice atau GHP, atau penanganan pasca panen yang baik, dan Good Manufacturing Practice atau GMP, atau sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas. Potensi pengembangan komoditas lada di Lampung menjadi tantangan dalam pengembangan komoditas tersebut. Maka petani lada perlu mengikuti sistem pemasaran negara lain dengan sistem digitalisasi dengan harapan adanya perubahan dan juga pergerakan dari upaya hasil lada dapat kembali unggul. Digitalisasi kini menjadi ujung tombak dari bangkitnya kembali suatu upaya, salah satunya kembalikan keunggulan lada Lampung. Oke, Bang Ago, kita kali ini ditajuk kembali di tajuk Lampung Post. Kali ini Lampung Post membahas tentang apa di tajuk kali ini, Bang Ago? Baik, tajuk kita kali ini itu membahas tentang mengembalikan kejayaan lada di Provinsi Lampung, ya, di mana Lampung itu dulu sangat terkenal sekali dengan ladanya. Tapi sekarang perlahan-lahan itu mengalami penurunan ya. Itu yang menjadi perhatian kita, makanya kita angkat
tema ini sebagai tajuk Lampung Pos. Oke, lalu seperti apa sebenarnya perjalanan untuk komoditas lada sendiri di Lampung hingga saat ini, Bang Ago? Ya, perjalanannya ya, berarti dari masa lampau sampai saat ini, seperti itu ya. Sebenarnya Lampung itu sudah terkenal sebagai produser lada itu sejak zaman kolonial ya. Bahkan ketika Lampung di bawah pengaruh Kesultanan Banten, kita itu menjadi penghasil lada terbesar ya di Nusantara. Begitu pula ketika Kesultanan Banten runtuh, kemudian dialihkan ke VOC dan kolonial Belanda. Bahkan ketika zaman kolonial dulu di abad ke-19 itu ya 50% sampai 80% pasar lada dunia itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian besar itu datangnya dari bumi Nusantara, dan porsi terbesar juga datangnya dari Provinsi Lampung. Itu dulu ya. Tetapi sekarang kalau dikatakan produksi lada itu dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara yang dulu mungkin tidak terkenal sebagai penghasil lada, kita mulai sudah ketinggalan. Makanya disinilah kita angkat tema ini, bagaimana caranya pemerintah daerah melihat isu ini, concern terhadap isu ini, dan ya memberikan sesuatu supaya kejayaan lada di Provinsi Lampung itu dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dahulu kala. Oke, hingga saat ini menurun gitu ya untuk komoditas lada. Sebenarnya apa penyebabnya sih hingga saat ini kok begitu sangat menurun? Kalau tadi juga saya sempat baca tentang angka ya, itu sangat drastis sekali ya hingga saat ini. Bang Ago, sebenarnya apa yang membuat penurunan ini terjadi? Iya. Kalau kita lihat datanya, balik lagi kalau kita lihat datanya itu dari tahun ke tahun produksi luas lahan lada di Provinsi Lampung itu terus mengalami penurunan. Ya, di tahun 2013 itu ada sekitar 62.000 hektar ya lada, area lada, perkebunan lada di Provinsi Lampung dengan tingkat produksinya itu sampai 24.000 ton per tahun. 2015, 2 tahun kemudian itu menurun menjadi 45.000 hektar ya dengan tingkat produksi sekitar 14.800 ton. Jadi ada sekitar 10.000 ton itu mengalami penurunan. Begitu juga di tahun-tahun berikutnya. Bahkan saat ini kalau kita mengacu pada data Dewan Rempah Indonesia ya, jumlah area perkebunan lada di Indonesia di Lampung saat ini sekitar 45.770 hektar dengan tingkat produksinya tinggal 13.771 ton. Artinya apa ya, kita memang secara faktanya memang terjadi penurunan. Nah, masalahnya di mana? Itu tadi jumlah luasan lahan perkebunan lada yang memang semakin tahun itu semakin berkurang. Tapi itu baru satu saja persoalannya, jadi itu baru satu ya. Iya, berarti itu masih baru banyak satu. lagi persoalan Masih lainnya. banyak lagi persoalan Sesaat lagi lainnya. kita akan bahas ya, Bang Ago, kendala apa saja yang dialami untuk meningkatkan kembali atau kembalikan kejayaan komoditas lada. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali untuk melanjutkan tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.